محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang halaman 29. Halaman 29. 1 2 3 4 5 6 6. Baris ke-6 dari atas. Baris ke-6 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fassarahu. Depannya wa fassarahu. Wa itu istinaf, pendahuluan. Wa fassarahu. Fassaro menafsirkan hadis tersebut. Jadi sebagian ulama menafsirkan hadis tersebut. Wa fassarahu menafsirkan hadis tersebut ba'duhum sebagian ulama biqaulihi dengan perkataannya. Jadi menafsirkan hadis tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan hambanya jika melaksanakan ibadah yang wajib, jika menambahnya memperbanyak dengan ibadah-ibadah sunnah, sehingga ketika Allah sudah mencintainya, Allah menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Allah menjadi matanya yang ia pergunakan untuk melihat. Allah menjadi tangannya yang ia pergunakan untuk memegang. Dan Allah menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Nah, hadis inilah yang ditafsirkan oleh ulama, oleh sebagian ulama. Yaitu kuntu, saya Allah, hafidho sam'ihi, penjaga pendengarannya. Jadi yang dimaksud dengan Allah menjadi pendengarannya adalah Allah menjaga pendengaran orang tersebut, allazi yasma'u bihi, yang dia gunakan untuk mendengar. Fala yasma'u, maka dia tidak mendengar, illa kecuali ma apa-apa atau perkataan yahillu sima'uhu, yang halal untuk didengarkan. Jadi yang dimaksud dengan Allah menjadi pendengarannya adalah Allah menjadi penjaga pendengaran orang tersebut, sehingga orang tersebut tidak mendengar kecuali hal-hal yang dihalalkan untuk didengar. Jadi hal-hal yang diharamkan untuk didengar Allah jaga sehingga tidak mendengar yang diharamkan untuk didengar. Nah, itu maksudnya Allah menjadi pendengarannya, maksudnya Allah menjaga pendengaran orang tersebut dari yang diharamkan untuk didengar. Jadi yang didengar orang tersebut selalu hal-hal yang baik, selalu hal-hal yang bermanfaat, selalu hal-hal yang meningkatkan ibadah, taat, ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntu, dan saya menjadi, maksudnya Allah, hafidho basorihi, penjaga penglihatannya. Fala yanzuru, maka dia, orang itu,
fala yanzuru, maka dia tidak melihat, illa kecuali ma yahillu ibsaruhu, ma yahillu ibsaruhu, apa-apa yang halal untuk dilihat. Jadi dia tidak melihat kecuali yang dilihat itu hanya yang halal untuk dilihat. Nah, jadi Allah yang jaga. Kalau Allah yang jaga itu semua beres. Tapi kalau kita mengandalkan diri kita sendiri akan sulit. Kita mengandalkan kemampuan kita sendiri akan sulit. Tapi dibantu oleh Allah untuk senantiasa jauh dari yang haram, maka akan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dicintai oleh Allah, Allah akan jaga penglihatannya, Allah akan jaga pendengarannya dari yang diharamkan oleh Allah. Wa hafizu yadihi, Allah akan menjadi penjaga yadihi, tangannya. Allah menjaga tangannya. Fala ya'khudhu, maka tidak mengambil, illa kecuali ma yahillu, apa-apa yang halal, ahzuhu, mengambilnya. Jadi yang dia ambil hanyalah yang halal, yaitu milik dia sendiri. Atau meminjam barang orang itu juga halal. Tetapi mengambil milik orang lain itu tidak mungkin dilakukan bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah, karena Allah menjaga tangannya dari mengambil yang tidak halal, memegang yang tidak halal, dan seterusnya. Jadi benar-benar berada di dalam penjagaan Allah. Jadi orang yang melakukan ibadah sunnah benar-benar di dalam penjagaan Allah, baik zohir maupun batin. Batinnya itu dijaga dari maksiat, zohirnya itu dijaga dari segala bencana-bencana yang menimpa, lalu dia diberi kesuksesan oleh Allah. Maka mau sukses adalah jaga, perbanyak ibadah sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hafizu rijlihi. Ya, jadi ini atof ke yang tadi saja, hafizu itu. Hafizu itu khobarnya kana. Kuntu, nah itu Allah. Tu'nya itu saya, itu Allah. Lalu hafizu, saya Allah akan menjadi hafizu rijlihi, penjaga kakinya. Hafizu itu mudhof, rijlihi mudhof ilaih. Sama seperti tadi, hafizu mudhof, basorihi mudhof ilaih. Nah, sekarang terakhir, hafizu rijlihi, saya Allah maksudnya akan menjadi penjaga kakinya. Fala yamshi biha, maka dia tidak melangkah, tidak berjalan dengan kaki itu, illa kecuali fima yahillul masyu, ke tempat yang dihalalkan untuk melangkah, ilaihi, kepadanya. Jadi kepada hal-hal, tempat-tempat yang memang dihalalkan untuk dia melangkah ke sana. Jadi betul-betul kaki itu dijaga dari yang diharamkan oleh Allah, dari menendang orang, dari menendang kucing misalkan. Jadi yang haram-haram itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaki selalu melangkah ke tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, orang yang melakukan ibadah sunnah dengan banyak ibadah sunnah dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah, maka panca inderanya keseluruhannya dijaga dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping diberi kesuksesan di dunia dan di akhirat orang tersebut. Maka kita perbanyak ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu, yang dikehendaki, annahu, bahwa dia, yasiru, menjadi, yanqati'u, terputus. Maksudnya dia adalah dia manusia yang dijaga itu, hamba Allah yang dijaga itu, bahwa dia, orang itu, akan menjadi terputus anis syahawati, dari keinginan hawa nafsunya,
dari syahwat hawa nafsunya. Jadi benar-benar dijaga syahwat hawa nafsunya. Wa yastaghriqu dan menyelam, wa yastaghriqu dan tenggelam, ila taati kepada ketaatan-ketaatan. Jadi isinya taat pada Allah, isinya taat pada Allah. Kemaksiatan sudah benar-benar dijaga oleh Allah. Jadi kemaksiatannya dijaga oleh Allah, dia tenggelam di dalam ketaatan pada Allah. Jadi kesehariannya selalu taat pada Allah. Jadi pikiran dia itu sudah nanti amal soleh apa lagi, nanti amal soleh apa lagi, nanti amal soleh apa lagi. Ya, jadi nggak ada pikiran negatif itu sudah dicegah. Nah, yang mencegah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantaran orang tersebut memperbanyak ibadah sunnah. Fala yasta'milu jawarihahu, maka dia tidak akan mempergunakan anggota-anggota tubuhnya illa kecuali fima di dalam apa-apa khuliqat li ajlihi yang diciptakan untuk tujuannya. Tujuan mata diciptakan untuk melihat yang halal. Dia pergunakan mata itu digunakan untuk melihat yang halal. Kaki tujuan diciptakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik, majelis taklim, masjid, silaturahmi, dia gunakan untuk itu. Tangan untuk melakukan hal-hal kebaikan-kebaikan, menolong orang, maka dia pergunakan tangan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang memang diciptakan untuk kebaikan itu. Jadi anggota tubuh ini diciptakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Begitu juga telinga dan seterusnya. Wazalika, yang demikian itu, kulluhu seluruhnya. Jadi hal itu seluruhnya bisa dilakukan bitaufiqillahi ta'ala, karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu semua bisa dilakukan seseorang yang taat pada Allah, merasakan kenikmatan taat pada Allah itu karena taufik, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena taufik petunjuk, wa hidayatihi, dan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diberi hidayah lalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi orang yang diberi hidayah dan orang yang diberi taufik kepada Allah, orang tersebut ringan melakukan ibadah, berat untuk bermaksiat pada Allah. Kebalikannya, orang yang tidak diberi taufik dan hidayah, maka buat ibadah itu berat, buat maksiat itu ringan. Meskipun jauh dia bela-belain, meskipun ngeluarin duit banyak, dia hambur-hamburkan itu duit untuk bermaksiat kepada Allah. Meskipun susah payah, dia tetap bersusah payah untuk maksiat. Itu orang yang tidak diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Orang yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah, maka ibadah itu terasa nikmat. Ibadah itu terasa tentram buat orang tersebut. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis ini, isyaratun, ada isyarat, ada petunjuk, ila annababi mahabbatillahi, bahwa pintu cinta Allah lil abdi kepada hambanya, huwa adalah. Jadi ada petunjuk dari hadis ini bahwa pintu cinta Allah kepada hambanya adalah diberitahu oleh Rasul, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu at-taqarrubu ilaihi, mendekatkan diri kepada Allah, bin nawafili, dengan ibadah-ibadah sunnah. Jadi kunci atau pintu kecintaan Allah kepada hamba-hambanya adalah jika hamba-hambanya tersebut melakukan pendekatan kepada Allah dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Jadi mulai sekarang perbanyak ibadah sunnah kita. Di samping kita sibuk, di samping kita bekerja, jangan lupa ibadah sunnah itu sarana mendekatkan diri kepada Allah. Kita lakukan sampai
terasa nikmat. Jadi sampai ibadah itu terasa nikmat. Fala yazalul abdu, tidak henti-hentinya seorang hamba yataqarrabu, mendekatkan, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, biha, dengan nawafil, biha, dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta yuhibballahu, sehingga Allah mencintainya. Jadi orang yang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, dicintai oleh Allah. Fatastaghriku, maka dia tenggelam, bimulahazati janabi qudsihi, di dalam terus-menerus kagum pada kesucian Allah, bihaisu la yulahizu syai'an, dan dia tidak menoleh ke sedikit pun, illa, kecuali, wa yarallahu fihi, dia melihat Allah di dalamnya. Jadi dia tidak menoleh kepada apapun kecuali dia melihat Allah. Misalkan dia melihat gunung yang menjulang tinggi, pikirannya lalu langsung kembali kepada Allah. Gunung ini yang menciptakan Allah. Dia sedang berjalan, apapun yang ditemuinya, lalu dia selalu berpikir kepada Allah. Jadi apapun yang dia alami, yang dipikirkan itu Allah, maka orang tersebut akan seperti itu. Jadi orang yang terus-menerus melakukan ibadah sunnah dicintai oleh Allah. Ketika dicintai oleh Allah, dijaga oleh Allah. Nah, sampai pada suatu tempat di mana dia ketika memandang sesuatu, yang dipandang itu, yang dia ingat Allah lagi, dan Allah lagi. Nah, nanti akan sampai ke tingkat tersebut, kepada tingkat tersebut. Wahwa, tingkat ini, kalau sudah memandang sesuatu lalu langsung kepada Allah, melihat HP. Wah, HP ini canggih. Canggih ini kan buatan manusia. Manusia otaknya yang bikin Allah, langsung kembali kepada Allah lagi. Ada rumah megah. Wah, itu yang bikin hebat sekali. Yang bikin otak manusia sehingga menjadi bisa memikirkan bangunan yang megah, itu Allah. Kembali lagi kepada Allah. Semuanya kembali lagi kepada Allah. Dia mendapat kenikmatan. Kenikmatan itu dia rasakan, ini pemberian Allah. Kembali lagi kepada Allah. Jadi setiap apapun yang dia alami dan dia rasakan, dia kembalinya lagi langsung kepada Allah. Dan itu seketika langsung. Kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Kalau sudah demikian, wahwa, dan dia akhiru darajatis salikin, akhir derajatnya orang yang menempuh perjalanan menuju Allah. Jadi dia udah sampai akhir derajat orang yang menempuh perjalanan menuju Allah. Wa awwalu darajatil wasilin, dan awal, tapi awal derajat orang yang sampai kepada Allah. Jadi akhir jadi murid menanjak kepada waliullah. Ya, akhir dari perjalanan menuju Allah berarti as-salikin, orang-orang yang menempuh perjalanan itu sudah berakhir, lalu dia menginjak kepada awal dari orang-orang yang sampai kepada Allah, yaitu ma'rifatullah, yaitu waliullah. Ini awalnya menjadi waliullah. Segala sesuatu dia langsung tanpa ada tekanan, dia langsung kembali kepada Allah, maka itu awal daripada orang menjadi waliullah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Razaqanallahu, semoga Allah menganugerahkan kepada kita zalika, yang demikian itu. Jadi mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita derajat waliullah, atau derajat orang-orang soleh lah kita mah. Waliullah rasa-rasanya ketinggian. Ya, derajat orang-orang yang dekat dengan Allah. Bimannihi, dengan karunia-Nya. Wa karomihi, dan kemuliaannya, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala.
Demikian pembahasan kitab Kifayatul Atqiya kali ini. Marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita tutup dengan surat Al